Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal tentang arus tegangan bolak-balik ya, atau biasa juga dikenal dengan RLC ya. Soal ini saya dapatkan dari fisikastudycenter.com. Oke. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita lihat di sini ada soal berupa gambar yang disajikan ya. Jadi sini ada tegangan hambatan 8 ohm, kemudian resistornya 8 ohm ya. Jadi kemudian ada induktornya 32 mH dan kapasitornya 800 mikrofarad dengan besar tegangannya 120 sin 125 T volt. Oke. Sini sebetulnya di soal itu banyak yang ditanyakan ya, tapi saya tidak menampilkan semuanya, hanya yang kira-kira keluar aja ya di soal. Seperti itu. Oke. Kita langsung coba dari soal yang pertama. Tapi sebelum itu kita di sini ya yang perlu diketahui adalah bahwa penulisan V sama dengan 120 sin 125 T volt ini artinya adalah bahwa 120 sin 125 T volt. Nah, V yang di sini adalah V tegangan sesaatnya ya, V sesaat. Sedangkan ini adalah V max. Sedangkan ini adalah omega. Oke, ini ya waktu ya. Waktu. Jadi sebetulnya rumus ini sama dengan penulisannya V max sin omega T. Oke ya, seperti itu. Sehingga nanti kita berangkat dari sini ya, berarti kita punya data di sini bahwa apa yang kita punya di sini, kita punya bahwa Vmax-nya adalah 120, omega-nya 125 gitu. Oke. Langsung saja kita cari jawaban untuk yang pertama ya. Yang pertama adalah berapa nilai frekuensi sudut sumber listrik. Oke, frekuensi sudut itu berarti omega ya. Berapa omeganya? Ya omeganya sudah jelas ketahuan ya. Kita ambil dari sini tadi, ini omega. Berapa omeganya? Adalah 125. Satuannya apa? Omega. Satuannya adalah radian per sekon ya, kecepatan sudut ya. Omega itu kecepatan sudutnya. Jadi frekuensi sudut sumber itu sama dengan kecepatan sudutnya. Kemudian yang B adalah frekuensi sumber listrik. Oke, dari mana kita dapatkan ini? Nah, perlu diingat bahwa omega itu sama dengan 2pi dikali F. Nah, yang ditanya adalah frekuensi sumber, berarti F-nya yang kita cari. Berarti F adalah omega dibagi 2pi. Omeganya adalah 125 dibagi 2pi. Berapa tuh jawabannya? Ya, sebetulnya begini aja udah cukup ya. Ini berarti frekuensinya. Kalau kalian mau lanjutkan lagi tidak apa-apa, dibagi, tapi nanti hasilnya menjadi desimal. Oke, kita lanjut C. Nilai periode sumber listrik. Oke, berapa periodenya? Rumusnya omega adalah 2pi dibagi T. Nah, berarti T-nya adalah 2pi dibagi omega. Jadi perkalian silang ya, perkalian silang. Sama juga yang tadi. 2pi dibagi omeganya berapa? 125. Jadi 2pi per 125. Satuannya yang ini adalah sekon. Oke, kemudian yang D, nilai tegangan maksimum sumber listrik. Tegangan maksimumnya tadi sudah kita ketahui ya. Berapa Vmax-nya adalah 120 volt. Kemudian berapa tegangan efektif? Nah, V efektif ini sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Nah, V maksimumnya adalah 120 dibagi akar 2. Berapa 120 dibagi akar 2? Berarti kita hilangkan akar 2 nya ya. Kita kalikan dengan akar
2, ini juga kita kalikan dengan akar 2. Oke, jadi berapa tuh? Nah, akar 2 kali akar 2 jadi 2 ya, berarti 120. Ini sorry ya, penulisannya mohon maaf. Ada di atas, ada di bawah, ke samping gitu ya. Ini mungkin secara penulisan salah nih ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kita sambil belajar saja, buat belajar aja ya. 120 bagi 2 adalah 60 akar 2. Satuan adalah volt, seperti itu. Ya, kita kecilin aja deh. Nah, oke. Oke, kemudian berikutnya kita kasih batasan dulu. Set. Nah, kemudian V peak to peak. Ini sekali lagi bisa nggak ya? Bisa ya. F V puncak ke puncak ya. Puncak itu adalah sama dengan 2 kali V max. Ini berarti 2 kali V max tadi berapa? 120. Jadi berapa tuh? 240 volt. Jadi V puncak ke puncaknya adalah 240 volt. Nah, berikutnya, nah inilah yang sering ditanyakan nih ya di soal-soal di kelas 12. Oke. Nah, apa yang ditanya? Nilai reaktansi induktif dari induktor. Jadi yang ditanya reaktansi induktif itu biasa kita simbolkan dengan XL. Berapa nilai XL? Berarti XL itu rumusnya omega dikali L ya. Ini rumusnya ya. Kita tinggal masukkan saja angkanya. Omeganya adalah berapa tadi omega? Omeganya 125, L nya adalah 32 mili. Mili itu berarti 10 pangkat min 3. Oke, berapa tuh? 125 dikali 32 berapa? Nah, ini adalah hasilnya 125 kali 32 itu 4000 ya. 4000 dikali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 itu sama dengan dibagi 1000. Jadi hilang ya. Ininya hilang, nolnya juga hilang. Jadi hasilnya adalah 4, satuannya ohm. Oke, jadi satuannya menjadi ohm. Nah, kemudian berikutnya adalah berapa nilai reaktansi kapasitif dari kapasitor. Oke, nah ini rumusnya untuk XC itu adalah 1 per omega kali C. Jadi 1 per omeganya adalah 125. C nya adalah 800 mikro. Mikro itu berarti 10 pangkat min 6. Oke, nah udah kita kalikan 10 pangkat min 6 itu setara dengan 10. Nah, 10 pangkat min 6 ini kalau kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat 6 atau 1 juta ya. Jadi pindahin ke atas ya yang 10 pangkat min 6 nya. Nah, di bawah 125 kali 8 itu adalah 1000 ditambah nolnya 2. Nah, jadi kita coret tuh berapa tuh? 5 ya. 5 coret tuh 2 3 4 5. Nah, jadi hasilnya di sini adalah 10 ohm. Oke. Jadi H-nya adalah 10 ohm. Ini rumusnya ya. Reaktansi kapasitif. Oke. Nah, berikutnya adalah berapa nilai impedansi rangkaian. Nah, untuk mencari nilai impedansi rangkaian itu rumusnya adalah Z sama dengan nah, nilai impedansinya itu adalah akar R kuadrat tambah XL min XC pangkat 2. Masukkan R-nya adalah 8 kuadrat tambah XL itu mana tadi? XL 4 ya. 4 dikurangin 10 kuadrat. Akar 8 ini 64. 4 dikurang 10 min 6 pangkat 2. Berarti akar 64 ditambah 30. Nah, berarti akar 100. Terus akar 1 adalah 10. Berarti 10 ohm ya. Jadi impedansinya adalah 10 ohm. Kemudian apa lagi yang ditanya? Yang ditanya berikutnya adalah kasih batasan dulu. Nah, yang ditanya berikutnya adalah nilai kuat arus maksimum rangkaian. Oke, berarti berapa nilai kuat arus maksimum rangkaian? Berarti I max itu sama dengan I, apa rumusnya? I adalah V dibagi R ya. V max dibagi R. Nah, tapi karena ini sudah total gabungan kapasitansinya, induktansinya dan reaktansinya, maka ini sudah jadi Z ya, impedansi. Oke,
Oke, seperti itu ya. Berarti Vmax nya berapa? Vmax nya adalah 120 dibagi 10, jadi I nya adalah 12 ampere. Kemudian yang terakhir I efektif. Nah, I efektif adalah ini berarti I max dibagi akar 2, berarti 12 dibagi akar 2. Ini sama saja berapa? Ini dikali akar 2, ini kali akar 2, jadinya atas 12 kali akar 2, di bawahnya adalah 2. 12 bagi 2 berapa? 6. Jadi hasilnya adalah 6 akar 2 ampere. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa like dan subscribe, dan silakan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.